Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam para santri dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bersama-sama mengkaji dan belajar dari Pak Yai. Dan sekarang kita akan mengkaji kaifiatus shalah, yang mana sebelumnya kita telah membahas 5 rukun sholat. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam atau berdiri, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima ruku, dan sekarang adalah yang nomor 6 yaitu i'tidal. Apa saja yang akan kita bahas tentang i'tidal? Ya, kita akan membahas apa itu i'tidal, yang kedua bagaimana kaifiyah i'tidal atau tata cara i'tidal, yang ketiga apa saja yang dibaca ketika i'tidal. Nah, kita akan tahu sumber-sumbernya. Ya. Begitu Pak Yai ya? Nah, silakan Pak Yai, apa itu i'tidal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Pada kesempatan ini akan membahas rukun sholat yang nomor 6 adalah i'tidal. I'tidal itu singkatnya apa? Masdar. Daripada kata-kata i'tadala, cok. I'tadala Tadilu i'tidalan fahuwa mu'tadilun wadaka mu'tadalun bihi i'tadilla ta'tadil mu'tadalun mu'tadalun. Tapi di dalam kamus al-i'tidal itu al-istiqomah. Istiqomah itu bisa berdiri tegak atau berdiri lurus. Jadi kalau i'tidal itu berdiri terus tegak, jadi ulah melempeng gitu. Itu menurut bahasa. Wasar'an menurut syara bisa dibacakan oleh Ustaz Adam, ayo, dan artinya. I'tidal menurut syara ya dalam keterangan al-audu libadin, ya, al-audu kembali, libadin pada permulaan, ya, bi ayyamuda secara kembali, 5 karena perkara, 5 pada perkara, karena kabuktosan itu ma alaihi, karena kabuktosan jama alaihi karena itu ma qabla ruku'i satajan ruku, atau dapat diartikan. Terjemah bahasa begini, sebelum i'tidal itu kita ruku, sebelum ruku itu kita berdiri tegak, terus kita ruku jongkok, kembali seperti berdiri seperti sebelum ruku, namanya i'tidal. Ini i'tidal itu ada berdiri seperti berdiri sebelum ruku. Pan sebelum ruku berdiri, terus ruku tadi kembalikan lagi berdirinya gitu, mata kelibidain itu. Tapi selain daripada syara ini ada bagaimana i'tidal menurut hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Ada hadis siapa ya menurut Ya, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Humaid. Nah, itu. Dibaca aja dulu gatin. Ya, siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis ya yang kita ambil dari kitab Ibanatul Ahkam, hadis nomor 220 halaman 329. Ari Ibnu Umar kata Ibnu Umar, ana nabiya sayaktosna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena eta kabuktosan kanjeng Nabi, yarfa'u eta ngangkat kanjeng Nabi yadaihi kana 2 tangana kanjeng Nabi, hadwa mangkibaihi dina palabahan 2 tak-takna kanjeng Nabi, idaftataha di mana-mana ngamimitian kanjeng Nabi as-sholata kana salat, wa idza kabbara sareng di mana-mana takbir kanjeng Nabi lir ruku'i pikeun ruku', wa idza rafa'a sareng di mana-mana ngangkat kanjeng Nabi ra'sau kana mastakana kanjeng Nabi minar ruku'i tina ruku'. Nah, kemudian hadis yang kedua ya.
Wa fi hadis si Abi Humaidin sareng dina hadis anu diriwayatkeun ku Abu Humaid ingda Abi Dawuda mungguh Imam Abu Dawud summa yarfa'u salajengna ngangkat Kanjeng Nabi ra'sahu kana mastakana Kanjeng Nabi fayaqulu teras ngucapkeun Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah sami'a muga ngadangu sallallahu Gusti Allah liman kajalmi hamidah muji itu man ku ka Gusti Allah. Summa yarfa'u salajengna ngangkat Kanjeng Nabi yadaihi kana dua tanganna Kanjeng Nabi hatta yuhadiya sehingga yen malebahkeun Kanjeng Nabi bihima kana dua tanganna Kanjeng Nabi mankibaihi kana dua tak-takna Kanjeng Nabi mu'tadilan barina anu itidal. Gitu Pak Yai. Jadi dalam memahami hadis ini masalah mengangkat tangan itu pertama ketika akan takbiratul ihram sunat membaca tangan sunat hayat. Yang kedua mengangkat tangan ketika akan ruku wa idza kabaro ruku. Yang ketiga wa idza rafa'a rasahu minar ruku dan ketika itidal juga sunat mengangkat tangan. Wa fi hadis Abi Humaid al-Abi Dawud itu sumayar rasahu fayaqulu sami Allahu liman hamidah. Ketika mengangkat tangan dua di dalam biasanya takbir intiqal yang lain Allahu Akbar, tapi ketika itidal itu membaca sami Allahu liman hamidah. Itu hadis tentang mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan takbiratul ihram ketika udah berapa nih mengangkat tangan? 3. Satu ketika takbiratul ihram. Kedua akan apa? Ruku. Ketika akan itidal. Itu hadis mengangkat kaifiah itidal harus mengangkat tangan. Mengangkat tangannya seperti mengangkat tangan takbiratul ihram. Nanti dipraktekkan ya. Ya. Jadi hadis ini menerangkan tentang mengangkat tangan ketika akan itidal Pak ya. Dan bacaan ketika itidal mengangkat tangan. Bacaan ketika mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Biasanya takbir intiqal, tapi di dalam itidal mah bacaannya beda, sami Allahu liman hamidah bukan Allahu Akbar. Kalau ruku mengangkat tangan membaca Allahu Akbar, kalau itidal membaca tangan sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Ini dalilnya gitu. Ya, sudah cukup. Ya. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Yai. Simpulkan dulu tapi. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ketika akan itidal tidak membaca takbir, tapi membaca sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan sebagaimana ketika akan takbiratul ihram mengangkat tangannya ya. Jadi itu Pak Yai ya. Ya. Kemudian ini Pak Yai ada keterangan ya dalam kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 135. Watu sannu sareng disunahkeun naon hadhil kaifiyatu ieu tata cara. Ai kaifiyatu rafil yadaini tegasna tata cara ngangkat kedua tangan. Ma'ar raf'i sartana ngangkat tangan picangkat minar ruku'i tina ruku lil i'tidali pikeun i'tidal. Wal akmalu sareng ari anu paling sampurna ayakuna etayan kabuktosan non ibtida'u raf'il yadaini ngawitan mengangkat panangan dua panangan ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi sarta ngawitan ngangkat mastaka wa yastamiru sareng teras-terasan itu ngangkat panangan ilan tihaihi duwika rengsekna ngangkat mastaka sumayur silu salajengna ngalepaskeun si jalma kuma kana itu dua tangan yaitu yaden. Jadi maksudnya yang dimaksud ini pan ketika kita ruku ya membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman hamidah itu pan kita mengangkat tangan dari bawah ke atas. Sebaiknya di mana posisi tangan? Posisi tangan itu harus dilepas ke bawah gitu. Sumayur siluha gitu. Jadi itu. Jadi maksudnya ketika ruku pan mengangkat tangan, ketika setelah ruku kita itidal pan kepala ke atas berdiri tegak, kaki ke bawah dikebawahkan wayur siluhuma, jadi dikebawahkan dilepaskan ke tangan duanya gitu. Jadi penjelasan dari keterangan ini bahwa setelah tangan diangkat ya Pak Yai, maka posisinya itu diluruskan Pak ke bawah ya. Ke bawah ketika membaca Robbana walakal hamdu mil samawati wal ardi wal ma sita min syai'in ba'du
tangan itu dilepas ke bawah gitu. Jadi posisi tangan ketika i'tidal itu dilepas atau diluruskan ke bawah kayak. Ya. Jadi itu ya, posisi tangan itu diluruskan ketika i'tidal. Ya, seperti itu. Kemudian ini Pak Yai, ada itu tadi tata cara atau kaifiah i'tidal. Nah, sekarang apa yang dibaca ketika i'tidal? Ini Pak Yai ada hadis dalam kitab Ibanatul Ahkam. Hadis nomor 236 halaman 420. Ya. An Abi Sa'idin katampiti Abi Sa'id Al-Khudri Rodia muga ngaridoan sallallahu gustola anhu ka Abi Sa'id Al-Khudri. Qala ngadawu Abi Sa'id Al-Khudri kana kabuktosan Kanjeng Nabi karena kabuktosan saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ropa'a di mana-mana ngangkat Kanjeng Nabi roksahu kana mastakana Kanjeng Nabi minar ruku'i tina ruku qala ngadauh Kanjeng Nabi Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku maqalal abdu wa kulluna lakal abdu Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yang fa'udal jaddi minkal jaddu. Silakan Pak Yai. Bahwa hadis ini adalah selain ruku itu pan redaksinya i'tidal itu ada robbana wal kalhamdu milus samawati. Kalau ini di tengah doa, sebab pan dalam doa juga, dalam ruku juga ada tasbih, ada doa. Di sini juga di tengah doa lebih sampurnya Allahumma rabbana lakal hamdu milus samawati, itu bisa ditambah doa ini gitu. Sebab isinya sholat itu adalah permohonan gitu. Permohonan kepada Allah. Jadi memohon aja terus. Di dalam berdiri memohon, dalam ruku berdiri memohon, mohon ampunan. Di sini juga memohon juga doa. Allahumma lakal hamdu milus samawati, ini doa gitu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bacaan yang dibaca ketika i'tidal Pak Yai ya. I'tidal ini bacaan yang paling sempurna itu. Lumayan panjang ya. Ya. Tapi biasanya kita hanya membaca sampai min syai'in ba'du Pak Yai. Ya. Itu bagaimana? Tidak apa-apa atau? Tidak apa-apa, tapi ini pan lebih sempurna. Ya. Ini di dalam hadisnya, di dalam 40 menit ini imam mahsur, imam yang cukup apik dan waro gitu. Jadi boleh ya Pak Yai sampai min syai'in ba'du. Ya. Dan lebih baiknya ditambah lagi doa ya Pak Yai. Ya. Seperti itu. Ya. Yang penting ada sumbernya, hadisnya dari mana gitu. Iya. Jadi itu yang bukan ditambah dibuat-buat kita. Yang jelas ini pan dari hadisnya, dari nabinya begini gitu. ya. Tinggal pilih aja mana yang paling enak dan paling khusyuk di dalam sholat gitu. Ya. Ya. Jadi kalau kita sholatnya munfarid Pak Yai lebih baik disempurnakan bacaannya ya Pak Yai supaya lebih mantap ya sholatnya. Jadi itu yang kita baca ketika i'tidal. Ya. Mungkin santri ada yang ini Pak Yai mau mempraktikkan atau praktekkan nantilah terakhir surah Manal Ijmali ini. Jadi bapak-bapak, bahwa kita sholat yang benar itu sholat yang jelas sumbernya, baik sumber dari kitab-kitab turos takrib atau Fathul Muin sampai Fathul Wahab atau Ina atau Ikna, atau dari kitab-kitab hadis seperti Ibanatul Ahkam. Yang penting mah sholat itu bacaan itu sumbernya dari mana sampai daripada Nabi. Biasanya ini akan menjelaskan yang hadis itu apa makna globalnya. Lama ahalan nabiyu ashabahu fi marifati kaifiatu sholat, ketika Nabi mengajarkan bagaimana tata cara sholat al-masru'ati yang disyariatkan ala pilihi atas pekerjaannya, bagaimana Nabi itu cara pekerjaan sholatnya. Pakola, maka bersabda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi ketika mengajarkan sahabat, kamu harus sholatlah seperti aku. Jadi kalau sholat tidak seperti Nabi berarti salah menurut syara gitu. Bagaimana kaifiatu sholat Nabi? Setelah para sahabat mendengar shollu kama ra'aitumuni, itana meneliti, memperhatikan ashabatu al-karomi yang mulia bidob di sholatihi wa palihi, bagaimana sholat yang benar, pekerjaan Nabi,
wa naqala aqwalahu wa adkarahu, dan mengambil sumber-sumbernya apa bacaan-bacaan di dalam salat, wa adkarahu, dan apa dikir-dikir yang dibaca Nabi di dalam salat, harason minhum, karena sungguh-sungguh dari Nabi itu ala marifati sholati, untuk mengenal sholat, al masriati orang syara. Jadi apa yang dibaca oleh Nabi, apa dikir Nabi, apa pekerjaan Nabi di dalam sholat, para sahabat itu meneliti, mulai daripada bacaannya, pekerjaannya. Apa di antara yang diteliti bacaannya? Pamin hidayati sallallahu alaihi wasallam kana yukabiru takbiratul ihram hina yakumu summa yukabiru. Nabi itu pertama takbiratul ihram ketika berdiri, sumayuk, terus takbir sumayuk kabiru hina yaraka'u, takbir dan mengangkat tangan ketika akan ruku. Itu jarang yang sholat ketika akan ruku itu mengangkat tangan terus catatan, padahal mengangkat tangan itu bukan hanya takbiratul ihram saja, tapi ketika ruku harus mengangkat tangan. Ini yang biasanya kelewat itu dalam praktek biasa-biasa di kampung-kampung atau di daerah. Itu jangan lupa, kalau kita akan ruku harus mengangkat tangan dua seperti mengangkat tangan takbiratul ihram. Yang ketiga, mengangkat tangan itu ketika itidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Biasanya takbir intikal, tapi khusus di dalam itidal membaca sami Allah liman hamidah. Hina yarfa'u dohrahu, ketika mengangkat punggung. Jadi hina yarfa'u dohrahu itu ketika itidal mengangkat tangan minaruku, harus mengangkat tangan. Itu harus. Jadi dalam pemahaman hadis ini menegaskan cara sholat Nabi itu masalah mengangkat tangan. Satu, ketika takbiratul ihram, kedua ketika akan ruku, dan ketika membaca takbir itu ketika i'tidal. Cara kaifiah mengangkat tangannya persis seperti mengangkat tangan takbiratul ihram yang sudah dipraktekkan pada awal season pertama ya. Sekian, sekarang praktek aja langsung ya. Silakan. Ada santri yang mau mempraktekkan i'tidal sekaligus dengan bacaan i'tidal. Silakan. Mengangkat tangan dan berdiri tegak seperti sebelum ruku gitu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ada lagi coba yang doanya panjang itu. Kita ulangi ya. Ya, Pak Yai, ulangi Pak Yai ya. Ya ulangi. Itu juga sudah cukup, cuman kita ada bacaan yang lebih sempurna ya. Silakan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahakuma qalal abdu wa kulna lakal abdu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Cukup Pak Yai? Ya. Ya. Jadi ada 3 berarti bacaannya. Terima kasih. Ada Allahumma robbana walakal hamdu mil'us samawati, dan ditambah lagi Allahumma robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta. Itu yang lebih lengkap ya. Simpulkanlah. Ya. Jadi kesimpulannya ya, i'tidal itu pengertiannya secara bahasa adalah al-istiqomah, lurus. Ya. Adapun menurut syara, i'tidal itu adalah kembali kepada keadaan sebelum ruku ya Pak Yai. Ya. Kembali kepada keadaan sebelum ruku. Berdirinya. Berdiri ya. Berdiri seperti keadaan sebelum ruku. Jadi itu i'tidal. Ya. Adapun tata cara i'tidal ialah ketika akan i'tidal kita disunahkan membacakan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada
pembahasan takbiratul ihram, sama mengangkat tangannya itu bertepatan pada kedua bahu Pak Yai ya. Punduk. Ya, seperti itu. Kemudian posisi tangan setelah diangkat di mana? Yaitu diluruskan ya. Diluruskan. Itu diirsalkan atau diluruskan atau dilepaskan, tidak perlu bersidakap sebagaimana sebelum ruku. Ya, kemudian ada bacaan i'tidal ya. Boleh sampai min syai'in ba'du Pak Yai ya. Ya. Sebagaimana kebiasaan kita, boleh, dan lebih baik lagi ditambah doa yang tadi dipraktekkan oleh santri ya, yaitu ahlasana wal majdi ahaku maqalal abdu wa kulluna lakal abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jadi minkal jaddu. Itu ya bacaan yang lebih baik, yang sempurna ketika i'tidal. Mungkin itu Pak Yai. Ya, cukup. Cukup Pak Yai ya. Mungkin dicukupkan pembahasan kita malam hari ini mengenai rukun sholat nomor 6 yaitu i'tidal ya. Insyaallah kita lanjut kembali pada rukun sholat yang ke-7 ya. Dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.